untuk melaksanakan pengangkatan dan pergantian Panglima TNI yang akan datang sesuai dengan undang-undang yang ada dan sesuai dengan mekanisme yang ada, tanpa ada pun prosedur atau persyaratan mekanisme yang nantinya akan tidak dilewati. Jadi semuanya alhamdulillah insya Allah akan dilewati semua mekanisme sesuai dengan mekanisme dan perundangan atau undang-undang yang ada. Sesuai dengan pasal 13 ayat 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan bahwa persetujuan DPR terhadap calon Panglima TNI yang dipilih oleh Presiden memang betul disampaikan paling lambat 20 hari tidak termaksud masa reses terhitung sejak permohonan persetujuan calon Panglima TNI diterima oleh DPR. Kami DPR akan memasuki masa reses atau sidang penutupan pada tanggal 15 Desember 2022 yang akan datang. Jadi waktunya untuk bisa memenuhi semua mekanisme dan memenuhi semua prosedur dan sesuai dengan undang-undang yang ada masih cukup untuk dibahas sebagaimana harusnya. Dan karena DPR menerima surpres itu hari ini, maka waktunya pun masih cukup panjang, masih cukup lama untuk DPR bisa melaksanakan mekanisme yang ada dengan sebaik-baiknya. Dan dalam surpres yang saya terima pada hari ini, surpres sekali lagi saya sampaikan baru saya terima hari ini, DPR baru menerima hari ini, tidak ada pengambilan surat kembali atau pergantian atau wacana merubah nama yang sudah ada minggu lalu diganti minggu ini karena memang suratnya belum ada, ya kan begitu Pak? Karena seperti ada spekulasi yang menyatakan bahwa surat sudah dikirim tapi diambil kembali dengan spekulasi bahwa jangan-jangan ada pergantian nama yang diusulkan oleh Presiden. Tidak ada sama sekali, surat baru diterima hari ini dan secara langsung saya sebagai Ketua DPR didampingi pimpinan DPR yang lain menerima langsung dari Bapak Mensesnek. Dan pada kesempatan ini saya akan mengumumkan bahwa nama yang diusulkan oleh Presiden untuk menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa SE.M.A.M.S.C. adalah siapa ya? Ini sesuai yang ada di dalam surat loh ya. Adalah, wah kamu udah gak sabar. Mau ngirim duluan mereka. Adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang sekarang menjabat sebagai Kasal pada saat ini. Dan dengan sudah resminya surat dari Presiden kami terima oleh Ketua DPR dan pimpinan DPR, artinya bahwa Bapak Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut bisa segera mengikuti proses dan mekanisme yang ada di DPR untuk kemudian nanti melaksanakan mekanisme fit and proper yang ada di DPR. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini dan saya persilahkan Pak Pratikno selaku Mensesnek untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan dikirimnya surpres terkait dengan pengangkatan dan pergantian Panglima TNI atas nama pemerintah. Silakan Pak Mensesnek. Terima kasih Ibu Ketua dan juga Bapak Wakil Ketua yang saya hormati. Saya tidak mengulang apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua. Saya atas nama pemerintah, atas nama Bapak Presiden menyampaikan terima kasih atas komitmen Ibu Ketua dan Bapak Wakil Ketua untuk memproses surat Presiden ini dalam waktu yang secepat-cepatnya
dan cukup melegakan bagi kami bahwa waktunya masih cukup tadi disampaikan oleh Ibu Ketua DPR, dan kami sangat-sangat mengharapkan bahwa surat dari Ibu Ketua DPR bisa diterima oleh Bapak Presiden dalam waktu secepatnya, tentu saja sebelum masa reses masa sidang DPR ini berhenti dan memasuki masa reses. Kami harapkan sebelum itu sudah bisa diterima oleh Bapak Presiden. Saya kira itu Bu Ketua, Bapak Wakil Ketua, sekali lagi kami atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak, foto Pak. Sebelah kanan. Gantian kiri. Atas Bu, atas. Yang atas. Izin. Oke, cukup. Ya, baru saja kita menyaksikan jalannya konferensi pers yang disiarkan langsung dari gedung DPR RI, di mana tadi Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan bahwa sudah menerima surat Presiden yang di dalamnya berisi satu nama, dan disampaikan bahwa Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono lah yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo untuk bisa menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Tadi juga disampaikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, maka nantinya Laksamana TNI Yudo Margono ini akan mengikuti sejumlah mekanisme, sejumlah aturan yang ada sesuai dengan undang-undang. Salah satunya adalah menjalani fit and proper test yang akan dilakukan di gedung DPR RI. Di mana sesuai aturan ada maksimal waktu 20 hari sejak surpresnya diterima oleh DPR untuk nanti bisa akhirnya disampaikan atau diputuskan hingga nanti pelantikan dilakukan. Disampaikan pula masa reses ini akan berlangsung mulai 15 Desember. Untuk itu Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan bahwa jangka waktu yang ada yang dimiliki oleh DPR ini dinilai cukup untuk bisa menjalani seluruh mekanisme ini untuk segera nanti bisa melaksanakan fit and proper test terhadap Laksamana TNI Yudo Margono yang nantinya akan menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa saat ini. Selain itu juga tadi sudah kita dengar bersama pernyataan pers yang disampaikan oleh Mensesnek Pratikno yang juga berharap surat Presiden ini bisa segera diproses oleh DPR RI. Yang menarik, tadi juga disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan bahwa surat Presiden diterima langsung oleh DPR dari Mensesnek Pratikno hari ini. Dan ini juga diharapkan bisa menjawab seluruh pertanyaan dan juga sejumlah pihak yang dinilai sempat menyatakan spekulasi terkait dengan adanya pergantian nama calon Panglima TNI dalam surat Presiden. Namun tadi dijawab dengan tegas oleh Ketua DPR RI Puan Maharani bahwa suratnya baru diterima hari ini. Artinya nama Laksamana TNI Yudo Margono lah yang memang sudah dipilih atau ditentukan oleh Presiden Joko Widodo untuk nantinya menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan tidak ada pergantian nama seperti adanya sejumlah pihak yang mengajukan spekulasi atau asumsi terkait dengan hal ini.